Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Bahkan sekalipun mungkin saudara sedang mengalami sakit hari-hari ini, biarlah kita mau tetap bersyukur. Karena Dia Tuhan yang tahu setiap kekuatan kita, batas kemampuan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Biarlah kita mau terus bersandar dan berharap hanya kepada Dia. Ya, saya percaya malam ini kita semua datang dalam hadirat Tuhan, menyenangkan hatinya, baik yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh benua-benua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita membawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh menaikkan pujian penyembahan, membawa yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang terbaik. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang Maha Tahu, yang mengenal kami, bahkan sampai kedalaman hati kami Tuhan, Engkau yang mengetahuinya Bapa. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersedalamnya Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Amin. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Lebih lagi katakan, kami tahu sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami Bapa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi angkat pujian ini, biar membangkitkan iman kita. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Kau Tuhan selalu bersama, Kau tak pernah tinggalkan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih, karena itu tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Kami tahu Bapa, Engkau Tuhan yang Maha tahu setiap pergumulan hidup kami. Tidak ada satu pun yang Tuhan tidak tahu dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau berikan kami hati yang terus mampu bersyukur untuk menjalani setiap proses hidup kami. Karena itu kami percaya hanya Engkau pribadi yang mengenal kami lebih dari siapapun di dunia ini Tuhan. Engkau tahu batas kekuatan kami. Engkau tahu apapun yang sedang kami pergumulkan hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang mengetahuinya, dan Engkau tidak pernah membuang kami dalam keterbatasan kami. Engkau berikan kami kekuatan Bapa untuk menjalani hidup ini. Mari katakan saudara, hanya Engkau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi Tuhan, tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami, Amin Tuhan, Kau tahu dan bawaku untuk lebih lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan yang sanggup, Hanya Engkau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi dekat padamu Yesus. untuk lebih dekat lagi padamu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan saudara, hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Amin. Bagimu Seluruh isi hati kita Dia tahu isi saudara, hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan. Yes, amin. Untuk lebih lagi dekat Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. di saat orang lain tidak tahu apa yang kami hadapi, di saat mungkin orang terdekat kami tidak mengerti apa yang sedang kami jalani, kami tahu ada satu pribadi yang sangat mengerti hidup kami, yaitu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti Tuhan, bahkan sampai kedalaman hati kami. Engkaulah pribadi yang paling mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Bapa. Pergumulan kami, persoalan kami, kelemahan kami, Engkau pun tahu semua itu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, Pribadi
Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Amin. Kau tahu Dan bawaku, bawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Kau Tuhan yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Semua di hidup kami tak pernah Kau biarkan. Mari kita mau katakan pada Tuhan, Kau mengerti Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang lebih lagi. Katakan pada Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup Tuhan untuk pulihkan hidup kami. Pulihkan hidupku, ku berserah. Kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Hanya Yesus penolongnya. Lebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan. Amin. Kami percaya kepadamu Yesus. Hanya Yesus, Engkau pertolongan kami Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih tahu. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Engkau Yesus pertolongan di hidup kami. Amin. Setia, hanya Kau penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak mengerti, namun kami mau percaya bahwa Tuhan yang terlebih tahu. Apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu kami mau percaya bahwa Tuhan lebih tahu. Lakukan yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami untuk taat Tuhan di dalam proses-Mu. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Engkau lebih sanggup Tuhan. Sanggup pulihkan hidup. Kami berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin Tuhan.
lagi saudara serahkan hidupmu, katakan, Dia yang lebih tahu atas hidup kita. Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Engkaulah pertolongan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami ketika kami sedang berjalan di dalam persoalan. Sebab Engkau Allah yang mengerti, Engkau Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Mari katakan dengan iman, saudara, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan tidak pernah biarkan. Amin. Lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah. Lebih lagi dengan iman, katakan di hadapan Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, saudara. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tak akan pernah dibiarkan kami bergumul sendiri, sebab Engkau Tuhan yang mengerti. Lebih lagi, angkat pujian ini agar imanmu bangkit di hadapan Tuhan. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Kami bergumul sendiri Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri di dalam hidup ini. Ada tangan-Mu, ada kuasa-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa, karena kami tahu kuasa-Mu, kepedulian-Mu, kesetiaan-Mu menyertai setiap kami. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, saudara, Allah mengerti, Dia peduli atas hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Dia biarkan saudara dan saya bergumul sendiri. Amin. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Amin. Yang kita hadapi.
engkau bergumul sendiri, sebab Dia Tuhan yang sangat mengerti dan peduli dengan hidup kita. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau mengerti hidup kami. Engkau mengerti keterbatasan kami. Engkau mengerti pergumulan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi. Biar hari ini Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Biar firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari ini, menuntun kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya masih ada di Kota Semarang, saudara. Ya, puji Tuhan, masih ada beberapa pelayanan di sini dan tetap berdoa dan topang ya dalam doa saudara untuk pelayanan kami. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Ini dari Ibu Vivi ya, dari Ibu Vivian. Dan ini kesaksian ya masuk sudah dari beberapa waktu yang lalu saudara, tapi memang harus ya bacanya ngantri dulu. Ibu Vivian ini adalah jemaat Mesbah Doa yang sangat setia saudara, dimanapun dia pergi, dia berada, sering pelayanan, sering keluar kota, tapi tetap mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Berapa waktu yang lalu ya, area komplek rumah mertua saya kebakaran besar di Jalan Pangeran Jayakarta. Saya malam-malam itu jam 12 begitu dapat telepon dari mertua, kita langsung meluncur ke sana. Selama dalam perjalanan saya tidak henti-hentinya berdoa, Bu. Singkatnya begitu sampai di lokasi, saya menunggu di dalam mobil karena kondisinya sudah penuh sesak, orang-orang berhamburan. Dan pemadam kebakaran besar ada 18 mobil. Belum mobil rescue-nya ada 4 lagi. Bisa dibayangkan berapa besar api itu, Bu. Lalu suami saya segera masuk ke dalam rumahnya untuk menjemput mamanya di sana yang tinggal sendirian. Selama saya dalam mobil sendirian, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan, Bu. Saya belum pernah berdoa seheboh ini. Ya, iya, karena melihat api yang begitu besar, saudara ya. Karena memang keadaannya itu luar biasa, Bu ya, mencekam, pasti apinya membesar dan 18 mobil kebakaran saudara ya, luar biasa. Tapi anehnya, Bu, kata suami yang waktu itu dia ada di TKP, saat dia masuk ya, itu anginnya bergerak ke arah rumah mamanya. Lalu tiba-tiba turunlah hujan, lebat sekali. Puji Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya sehingga api tidak bisa merambat dengan cepat. Kira-kira jam 2 pagi api baru mengecil, Bu. Dan besok paginya saya mendapat berita bahwa kebakaran semalam telah menghanguskan 38 rumah di situ ya. Dan itu rumah ya. Tapi luar biasa kuasa Tuhan yang betul-betul membuat saya terkagum-kagum, dan itulah kesaksian saya, Bu. Terima kasih untuk Mesbah Doanya setiap hari menjadi berkat, menjadikan kami menjadi pendoa-pendoa yang tidak bergantung kepada manusia, termasuk kepada pendeta, siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sendiri keajaiban Tuhan dan menjadikan kami terus ya punya ketergantungan kepada Yesus saja dan bukan kepada manusia. Tuhan memberkati Ibu ya, puji Tuhan, God bless you ya. Luar biasa saudara ya, kita melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, di tengah kebakaran besar yang menghanguskan 38 rumah ya, dan ada mobil pemadam 18 mobil. Ya, itu mencoba memadamkan api ya, ibu mertua dari Ibu Vivian ya terkurung di dalam ya, dan ketika suaminya masuk saudara, angin bergerak ya ke arah rumahnya mamanya dan tiba-tiba turun hujan deras.
ya, dan cuman sekilas saja ya, dan akhirnya puji Tuhan mamanya bisa dievakuasi keluar ya. Dan besok paginya baru ketahuan sudah menghanguskan 38 rumah. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah, ketika kita sungguh meminta pertolongan Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan ingat ya, duduk di kaki Tuhan ya, datang sendiri kepada Tuhan. Dan bangunlah hubungan secara pribadi dengan Tuhan, apalagi kita melihat keadaan hari-hari ini saudara ya. Betapa luar biasa keadaan hari-hari ini di mana manusia ya ada di dalam satu titik yang kita melihat di depan mata ini masa yang sulit, dan belum lagi perang dunia, perang Rusia dan Ukraina. Kita berdoa saudara supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk ya. Jangan sampai nuklir akhirnya keluar saudara, dan ya kita berdoa senantiasa ya, biarlah Tuhan memberikan hati yang mau dilembutkan ya, karena Tuhan membenci pembunuhan. Dan kita terus percaya bahwa inilah waktunya bagi kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena kesombongan saudara, bangsa itu bangkit melawan bangsa, kata firman Tuhan. Namun semua harus terjadi. Yesus berkata, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, engkau akan mendengar deru-deru perang. Tapi itu belum kesudahannya, sampai Injil kerajaan Allah ini diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba. Dan kita melihat hari-hari ini dengan adanya media, lewat YouTube, lewat WA, lewat semua media, Facebook ya, bangsa-bangsa mendengar tentang Injil. Jadi mari kita terus bersiap-siap saudara. Ya, judul perikopnya sekarang kita masuk, kemarin kita sudah selesaikan Kejadian pasal yang ke-10 saudara, dan sekarang kita masuk Kejadian pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Kita melihat di sini awal dari kesombongan manusia itu saudara ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, karena memang satu keturunan dari zaman dulu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana ya, ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi batu bata itu sudah dari zaman dulu saudara ya, dibuat. Ya, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman ya, mereka ini ya, firman Tuhan, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya ya, dan ini barulah permulaan usaha mereka. Ya, kata firman Tuhan saudara. Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, kalau kita melihat saudara di sini ya, bagaimana bangsa manusia pada waktu itu mulai membangun ya bagi diri mereka sendiri adalah satu kesombongan ya, di mana mereka berpikir bahwa ya ketika mereka melakukan apa saja ya, itu pasti mereka akan bisa. Kalau mereka itu ada dalam satu bahasa ya, dalam satu
kesatuan ya dan sebuah saling mengerti saudara. Dan mereka berpikir mereka akan mendirikan satu menara, membangun satu kota yang kuat, satu menara yang sampai ke langit. Lalu Tuhan melihat itu semua dan Tuhan bilang kalau mereka ini satu bahasa, satu logat, maka tidak ada satupun yang tidak berhasil kalau mereka melakukan ya. Jadi dari sanalah Tuhan itu mengacaukan mereka. Kita melihat pada zaman itu batu bata yang digunakan untuk membangun ya menara ini dibuat oleh tangan manusia ya. Dan ya mereka mulai ada peradaban di sana. Mereka mulai mencoba membuat batu bata kalau kita melihat saudara ya. Kemungkinan menara Babel itu besar ya dan merupakan sebuah zigurat. Bangunan yang umum terdapat di Babel pada masa itu juga seperti itu saudara. Dan paling sering dibangun sebagai kuil ya, zigurat kelihatan seperti piramid begitu ya, dengan tangga-tangga atau jalan landai yang mengarah ke lereng-lerengnya. Zigurat itu tingginya sekitar 300 kaki dan lebarnya ya juga sama. Jadi zigurat itu merupakan bagian yang penting dari sebuah kota saudara. Orang-orang dalam kisah ini membangun menara sebagai monumen ya tentang kehebatan diri mereka agar seluruh dunia bisa melihatnya. Kita tahu bersama kota Babel itu terkenal dengan kesombongan, kecongkakannya saudara. Ya, dan mereka mulai membangun dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka ingin melakukan sesuatu yang melampaui ya Tuhan, dan kita melihat di sini mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu mereka pasti bisa, bahkan tanpa campur tangan Tuhan. Mereka bilang mari kita dirikan menara sampai ke langit ya, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mereka ingin ya hanya sama-sama di sana membangun satu kerajaan, tetapi kita melihat ya Tuhan itu tidak menghendaki yang seperti itu. Tuhan bilang kepada manusia pada zaman itu, kamu beranak cucu, penuhilah bumi. Bukan hanya di satu tempat itu. Lalu ya Tuhan akhirnya menyerahkan saudara mereka. Jadi kita melihat di sini saudara, ya menara Babel itu merupakan satu prestasi manusia yang sangat hebat. Mereka memegahkan diri dengan menara Babel ya. Dan itu juga sebuah keajaiban dunia ya. Namun itu merupakan monumen untuk manusia juga ya, dan bukan untuk Allah ya. Kita bisa membangun apapun dalam hidup ini saudara. Kita melihat kenapa Tuhan menentang dan kenapa Tuhan menyerahkan mereka, karena mereka berniat membangun monumen peringatan ya kepada semua orang bahwa mereka itu hebat, bahwa mereka itu luar biasa dan mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya spiritnya, rohnya itu adalah kesombongan. Saudara, dalam hidup ini pun kita bisa membangun apa saja. Ada orang-orang yang merasa hebat kalau dia punya titel, punya gelar. Wah, kalau sudah berjejer dari depan profesor, doktor dan lain sebagainya itu wah naik harga dirinya. Ini adalah sebuah monumen yang engkau bangun. Hati-hati, Tuhan membenci. Jangan merasa bahwa monumen-monumen yang ada dalam dirimu itulah yang akan menjadi sandaran atau yang dapat engkau andalkan. Ada orang-orang yang membangun monumen dalam hidupnya dengan kekayaan. Waktu dia punya mobil merek ini, waktu dia punya rumah begini, wah itu adalah menjadi satu kebanggaan. Dan dia melihat, wah nanti anak cucuku akan melihat inilah hasil usaha dari orang tuanya. Ingat saudara, selalu ajarkan dan tanamkan kepada anak-anakmu bahwa apa yang kita miliki hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, ingat loh, apa yang kalian bisa nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat dari kehebatan kita, dari kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan.
Harus engkau tanamkan itu terus kepada anak-anakmu. Jangan pernah berkata, lihat ini usaha papamu, ini usaha mama. Ya kalau tidak ada papa mama, bagaimana kalian bisa bertobat, saudara? Jangan bangun monumen apapun di dalam hidup kita. Karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong, saudara. Kenapa Babel dihancurkan Tuhan? Karena sebenarnya nilainya, spiritnya di situ. Mereka membangun monumen untuk memperingati seluruh dunia, seluruh umat manusia melihat kehebatan mereka. Ya, ada orang-orang juga yang membangun monumen di dalam hidupnya dengan barang-barang yang dia pakai. Ya, kalau dia pakai barang bermerek, ya itu rasanya hidupnya bangga, ya. Rasanya jiwanya itu terpuaskan. Hati-hati, saudara. Bukan salah, Anda boleh memakai semua apa yang Anda mau, tapi jangan sampai engkau membangun monumen di dalam hidupmu ketika engkau memakai itu supaya orang memuji, supaya orang